Masjid Syuaib terletak di As-Salt menghadap lembah Yordania. Bangunan masjid dengan desain modern ini dibangun pemerintah Yordania agar turis yang berkunjung nyaman. Nabi Syuaib diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke orang-orang Madian. Mereka adalah komunitas pedagang yang menguasai jalur perdagangan besar antara Yaman dan Suriah serta antara Irak dan Mesir. Nabi Syuaib diutus oleh Allah kepada kaum Madian yang dikenal berdagang dengan curang dan mereka seringkali mengurangi timbangan dagangan mereka. Dan saat itu kaum Madian tidak mau mendengarkan dakwah dari Nabi Syuaib dan terus melakukan kecurangan hingga akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaum Madian. Nah, ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, yaitu pentingnya arti kejujuran. Buat tahu lebih banyak soal tempat ini, aku ditemani Imam Masjid Syuaib Abdurrahman Al-Abdillah. Nabi Syuaib merupakan salah satu dari sedikit nabi keturunan Arab yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nabi keturunan Arab lainnya adalah Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Syuaib sendiri disebutkan 11 kali di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prophet Shu'aib alayhi salam, Khatibul Anbiya, the speaker of all prophets, because he have two things, al-fasaha and al-balagha. Al-fasaha, he give you a good word when he speak. Al-balagha, the mean come inside your heart. Allah said, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. The name of Prophet Shu'aib mentioned in the Holy Quran 11 times, and he said he sent to people of Madian. Allah said, وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. People of Madian, they have 6 bad habits. They are praying idols, stones. They are cheating when they are buying and selling. يبخسون الناس أشياءهم. If you have something expensive, they tell you it is very cheap to take it less than the average. They punish people and take money from them. يحتكرون السلع. They put the goods in the market. When the price go up, they buy it, make monopoly. Kawasan Masjid Syuaib jadi salah satu tujuan wisata Islami yang diikuti wisata Muslim dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, India, dan Pakistan. Mereka ingin melihat langsung di mana Nabi Syuaib, nabi yang dikenal sebagai pengkhotbah yang hebat di antara para nabi, dimakamkan. Masih di As-Salt ada makam Nabi Yusha, terletak di perbukitan As-Salt sekitar 25 km sebelah barat Aman. Bangunan tua ini berasal dari era dinasti Ottoman. Pada saat Nabi Musa berjuang, ada beberapa orang yang mendampinginya yang tertuang di dalam surah Al-Maidah, Al-Waqiah, dan juga surah Al-Kahfi. Nah, di Jordan sendiri, tepatnya di daerah As-Salt, terdapat makam Nabi Yusha yang diketahui adalah murid sekaligus pendamping dari Nabi Musa. Bahkan saat Nabi Musa meninggal, Nabi Yusha ini memimpin Bani Israel dan juga menguasai tanah Palestina. Makam Nabi Yusha mencapai 10 meter. Imam masjid menjelaskan makamnya panjang bukan karena jasadnya yang tinggi. So the Prophet Yusha's tomb is very long. Is Yusha is tall, or can you tell me about this tomb? Why this is so long? يوشع بن نون عليه السلام هو ليس طويلا ولكنه مش معروف أين مكانه من هذا القبر. هل هو هنا أم هنا أم هناك؟ يعني هو محصور في هذا المكان قيل
ومش معروف أين مكانه، ولذلك أطالوا القبر حتى يحوي جسده الطالع. هو ليس طويلا لكنه محصور في هذا المكان. Nabi Yusha lah yang membawa Bani Israel keluar dari padang gurun dan membawa mereka ke Yerusalem setelah pengepungan dan pertempuran sengit. Cerita paling terkenal dari Nabi Yusha adalah sampai hari Jumat, peperangan belum juga usai. Matahari sudah hampir terbenam menandakan hari Sabtu akan segera datang, padahal menurut syariat peperangan dilarang dilakukan di hari Sabtu. Nabi Yusha pun memohon kepada Allah untuk memanjangkan hari Jumat agar bisa memenangkan perang. Doanya pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Baitul Maqdis akhirnya dapat dikuasai. Di bawah kekuasaan Bani Israel, kaum Baitul Maqdis kembali beriman kepada Allah. Salah satu cara menikmati Wadi Ram yang memiliki luas 74.000 hektar ini adalah dengan menaiki jeep ini, dan nanti kita akan berhenti di beberapa tempat yang memiliki panorama yang indah. Wadi Ram sering dikatakan mirip dengan planet Mars karena memiliki gurun dan bukit berbatu yang kemerahan. Luasnya 720 km persegi. Karena bentang alamnya memesona, pada 2011 Wadi Ram dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Wadi Ram juga merupakan rumah bagi suku Baduin yang hingga kini masih tinggal secara semi-nomaden. Mereka tinggal di tenda-tenda di beberapa kawasan Wadi Ram. Wadi Ram adalah rumah bagi suku Baduin yang merupakan keturunan Nabatean pendiri Petra. Nah, mereka menjalani kehidupan nomaden. Sampai saat ini mereka masih tinggal di sekitar Wadi Ram ini. Jelang malam ada suguhan istimewa nih, hidangan khas suku Baduin atau Baduy, zarb. Keunikannya pada teknik memasak. Daging domba, ayam, dan sayuran dimasak dengan metode pemanggangan bawah tanah. Teknik masak ini membuat daging domba jadi lebih empuk karena tekanan yang tinggi di dalam tong. Waktunya mencoba. Disajikan dengan nasi dan sayur, zarb jadi menu makan malam yang cukup berat. Setelah ini, saya akan mengunjungi salah satu pasar tradisional tertua di Yordania.